Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu hebat, peserta diklat Canva for Education, Batch 1. Pada sore hari ini saya ingin berbagi ya, atau menjawablah pertanyaan dari teman-teman berkenaan dengan tugas yang ada di Google Classroom. Ini belum dimasukkan oleh Pak Yuli Babeh ya, Babeh Yuli, tugas yang keempat. Jadi tugas yang pertama adalah presentasi pembelajaran ya, berupa judul, isi, penutup ya. Jadi ada judulnya, misalnya KD-nya tentang greeting and lift taking seperti yang saya kemarin. Kemudian ada isinya itu ada gambar, kemudian ada suara, ada video, atau boleh ini salah satu lah. Kalau tidak suara ya video, dan ada gambar-gambar, kemudian ada embed, link dari kuis, link dari video, dan intinya ada evaluasi, ya tentu untuk mata pelajaran Bapak Ibu ya, jangan mata pelajaran orang lain ya, karena ini ditujukan pelatihan ini agar Bapak Ibu punya kreativitas ya, punya inovasi pembelajaran yang menarik bagi siswa kita ya. Begitu juga pada presentasi tugas yang berikutnya ya. Tugas yang berikutnya adalah tugas membuat infografis ya. Saya kira ini mudah. Intinya ada judul, isi dan tujuan info yang jelas, ada plotnya ya, alurnya yang jelasnya. Kemudian desain dan tata letak yang menarik seperti kemarin sudah dijelaskan oleh para instruktur yang luar biasa. Kemudian yang ketiga nanti membuat e-book. E-book itu hampir sama dengan presentasi ya. Jadi minimal 10 halaman ya. Ada di sana jelas konten pembelajaran ya, ada judulnya, kemudian ada isinya, kemudian ada videonya, ada soundnya, ada kuisnya ya. Nah, jadi seperti ada, jadi embed ini bisa berupa video, audio maupun kuis ya. Nah, yang keempat ini belum disampaikan oleh panitia, tapi saya beritahu sekalian ya. Jadi tugas yang keempat, penugasan kita yang keempat nanti adalah memanfaatkan video pembelajaran ya dari Canva. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya sebetulnya sederhana ya, karena yang akan kita presentasikan atau kita kirimkan nanti adalah presentasi pembelajaran Bapak Ibu ini. Nanti kita rekam ya, kita rekam dengan menggunakan gambar seperti punya saya ini ya, gambar berwarna bulat ya. Kemudian nanti link rekamannya kita kirimkan ke Google Form yang ada di Google Classroom di penugasan yang keempat ya. Nah, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa durasi waktu untuk videonya itu 5 menit saja. Jadi tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau kurang ya boleh ya. Nanti diatur slide per slide ya. Oke, saya kira mudah. Baiklah Bapak Ibu. Saya akan mulai saja tutorialnya. Bagaimana caranya? Kita buka Canva for Education yang Bapak Ibu miliki ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita menuju ke home. Ini sudah di home ya. Ke home, pokoknya kembali ke home ya. Atau mungkin ada yang menggunakan bahasa Indonesia ya, ke menu utama lah ya, ke home ya. Ke yang paling kiri ya. Saya ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, kemudian kita pilih all your design. Klik desainmu. Ya, desainmu yang kemarin kita kan sudah menyusun desain tentang presentasi yang tugas pertama tadi ya, yang kemarin saya membawakan materinya ya. Nah, latihan Canva ini atau punya saya ini ya, file presentasi Bapak Ibu mungkin berbeda-beda ya. Ini kita buka dulu Bapak Ibu ya. Kita buka, oke.
Oke, ini proses membuka. Oke. Oke, ini selesai Bapak Ibu, kita buka. Nah, kita kan tujuannya ada 14 slide punya saya ini ya. Jadi nanti kira-kira berbicaranya, karena ini Bapak Ibu merekam, maka tolong harus betul-betul teliti waktu ya. Saya kira kalau 14 slide 5 menit ya sangat cukup ya. Kita bicara seperti seolah-olah kita berada di depan anak-anak kita sedang mengajar Bapak Ibu ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu periksa dulu slide Bapak Ibu itu ada berapa halamannya ya. Oke, kira-kira Bapak mau bicara tentang apa ya. Jadi kalau pada halaman 14 ini terima kasih kan dan mungkin kita bicara panjang ya. Paling menerangkan nanti di video, di Google Classroom, maupun di substansi materi. Mungkin contoh-contoh kalau saya guru bahasa Inggris, ya contoh bagaimana pronouncing the words, pronouncing the sentence, atau the utterances ya. Oke, kita akan mulai, sudah selesai. Ingat, waktu Bapak Ibu merekam sekali lagi untuk mengumpulkan tugas yang keempat ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah pilih titik 3 ini di pojok ini nih. Lihat kursor saya nih ya. Oke, ya, udah klik. Nah, di sini ada menu-menu recommended, ada dan seterusnya banyak download, ya present, assignment, ini kan sudah saya jelaskan ya. Kita pilih pojok yang setelah share ini yang kedua, yaitu present and record. Ya, ini kita klik ya. Saya ulangi ini yang dipilih nih, yang pojok ya, yang gambar video nih, yang gambar shottingan lah gampangnya ya. Kita klik, oke, yang muncul seperti ini. Kemudian klik go to recording studio. Nah, kita akan menuju ke studio rekaman Bapak Ibu ya. Makanya nanti dalam menerangkan kepada anak-anak kita harus betul-betul poin-poin penting saja atau hal yang penting sehingga waktunya bisa cukup ya. Kita akan mulai. Klik go recording. Ini akan muncul nanti di tempat Bapak Ibu itu seperti ini nih. Ada foto Bapak Ibu nanti muncul seperti ini. Ada fotonya. Nah, yang diminta oleh panitia itu yaitu yang ada webcamnya sehingga integrated webcam dan default microphone ya. Sebetulnya bisa hanya mikrofon saja, tapi tugas kita kan bagaimana kita merekam wajah kita. Nah, ini muncul wajah saya ya. Dan suara saya. Oke. Nah, kita mulai start recording. Nah, klik. Nah, muncul. Kita mulai akan rekaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Today we are going to discuss about greeting and leave taking. Ya. Bapak Ibu lihat waktu di sini. Ini kan ada waktu ya. Bergerak ya di pojok kiri ini. Nah, lihat ini kalau berbicara ini kan hanya menerangkan saya caranya ya. Nah, oke. Nah, setelah itu bagaimana? Kita akan menuju ke slide yang kedua. Ini diklik saja sebelah kanan. Klik. Nah, oke. Students, what do you do first when you meet someone? Apa yang akan kita lakukan kalau kita ketemu dengan teman? Pasti kita akan bertegur sapa, betul nggak? Nah, kita akan greet ya. Dan teman tentu akan merespon kalau orang sapa, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Itu pasti ya. Jadi ini kita sedang memberikan pembelajaran pada anak ya tentang sikap ya atau karakter ya, saling menghargai orang ya. Ini contoh. Jadi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan. Silakan, yang penting waktunya diatur. Ini kan baru satu menit nih, 5 menit waktunya ya. Kita geser, ini kan saya cerita karena ditambahi penjelaskan ini ya. Berikutnya, terangkan lagi di halaman berikutnya, dan seterusnya. Sudah selesai 5 menit nanti sampai slide yang terakhir.
maka kita klik end recording. Nah, diklik end recording ya. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Nanti dari slide 1 sampai terakhir ini akan terekam ya. Jadi presentasi punya Bapak Ibu ini akan terekam. Ini sedang proses Bapak Ibu. Jadi hasil rekamannya ini sebetulnya kalau di-download ini dalam bentuk MP4 atau MP4. Tetapi sekali lagi yang diminta di sini oleh kami dari para instruktur itu adalah linknya saja Pak. Jadi nanti setelah membuka Google Classroom ya di sana pada penugasan tugas yang keempat kan diminta untuk video pembelajaran. Nah videonya ini Bapak Ibu ya. Video Bapak Ibu menerangkan PPT atau presentasi yang Bapak Ibu buat di Canva ini setelah kita rekam ya, setelah kita rekam dari mulai slide yang pertama sampai slide yang terakhir ya. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah ini sambil menunggu ya, ini masih proses menunggu, saya akan sedikit ngobrol ya. Jadi nanti setelah selesai merekam ya, itu nanti ada menu-menu yang harus dipilih. Nah, yang kita pilih nanti adalah menu copy link saja ya. Jadi tidak usah Bapak Ibu harus mendownload karena nanti butuh waktu yang lama sekali ya. Cukup nanti copy link, linknya di pastekan, pastekan lah kalau istilah Bapak Ibu ya. Dipastekan ke Google Form yang ada di penugasan 4. Selesai tugas Bapak Ibu seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Dan kita masih nunggu prosesnya. Agak lama memang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu habis merekam selama 5 menit, ini hanya berapa menit saja. Ini maka butuh waktu lama ya, slow dulu lah. Kalau yang bapak-bapak ngopi-ngopi dulu lah ya. Yang ibu-ibu yang ngeteh-ngeteh dulu lah ya. Yang penting tugas kita selesai ya. Jadi santai saja. Jadi tugas ini tidak perlu terlalu terburu-buru Bapak Ibu ya. Yang penting tugasnya bagus, kemudian hasilnya juga memuaskan dan tentu nanti harapan dari kami Bapak Ibu merancang pembelajaran seperti ini terutama dalam bentuk presentasi maupun e-book ini setiap ya beberapa kali dibuatlah yang menarik. Jangan anak hanya diberikan materi-materi ke anak itu dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word lewat WA, bosan anak-anak ya. Tapi dalam bentuk link paling tidak mereka akan ya mengobati kangen lah melihat wajah Bapak Ibu guru yang ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng ya. Jadi anak-anak nanti merasa senang gitu ya. Dan mereka ada perhatian dan yang poin utamanya adalah materinya tersampaikan Bapak Ibu ya. Selain ada materi pembelajaran juga kan ada video-videonya. Mungkin ada audio-audionya, misalnya untuk pelajaran seni budaya ya, untuk pelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia atau lain-lainnya juga bisa ya, suara-suara ya, atau video-videonya ya, baik video-video yang dari YouTube maupun video-video yang Bapak Ibu ambil melalui smartphone Bapak Ibu. Kan itu bisa upload ke dalam Canva ya. Sehingga pembelajaran kita ini menarik ya. Selain menarik kata Ibu Kepala Dinas kemarin, substansi materinya diberikan. Anak-anak jadi cerdas gitu ya. Cerdas dan juga anak-anak kita itu punya karakter yang baik ya. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini selesai. Apa yang harus kita lakukan? Kita jangan discard, jangan download, tapi kita copy link seperti ini, copy link. Nah pertanyaannya, kalau kita copy link, ini udah tercopy kemana kan? Di paste-nya gampang Pak. Simpen dulu Bapak Ibu. Janganlah Google Classroom-nya kan belum dibuka misalnya. Kita simpen dulu lah.
Nyimpennya di mana? Bisa di Microsoft Word, buka MS Word seperti ini. Nah, seperti ini dibuka saja. Nah, kita pastekan di sini ya. Misalnya diberi di sini, oke, kita pastekan. Tulis saja tugas 4. Tugas 4, Canva for Education. Tugas 4 ya, tugas 4 ya. Disimpan di sini, save, dimasukkan ke komputer ya, masukkan ke dokumen lah, seperti ini. Tugas 4, ingat-ingat linknya seperti itu. Nah, link ini nanti tinggal di copy ke Google Classroom Bapak Ibu di penugasan yang keempat, tinggal di copy saja ini. Copy, nanti dipastekan di sana. Sudah selesai tugas Bapak Ibu. Ini tugas kita sudah selesai ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, sangat mudah. Nanti kalau sudah disimpan tadi di Microsoft Word, Bapak Ibu tinggal discard, nggak usah di-download karena waktunya nanti lama. Ya, discard, oke. Nah, kemudian ini kan tadi mereka sudah berhenti ya, tinggal back. Nah, selesai Bapak Ibu. Begitu tutorial sederhana dari saya, mudah-mudahan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadilah guru hebat, guru inovatif, guru yang mampu membuat anak-anak senang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum.